A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Cek sound di masjid mau pakai horek kah? Ya. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Ahad kedua ini. Jadi tadi malam itu selalu ada caranya Allah itu untuk mengingatkan saya gitu ya. Jadi gini, biasanya hari Sabtu sore ataupun Sabtu setelah asar itu, kalau ndak Mas Ari ataupun Pak Haji Asngadi mengingatkan saya di minggu kedua itu, saya sempat ngelihat kalender gitu kan. Oh, ini sudah Sabtu bagian kedua gitu ya, pekan kedua, berarti Ahadnya itu adalah jadwal saya. Karena beberapa hari ini saya wirawiri rumah sakit RSKT, ya, kakak saya sakit gitu ya. Jadi tidak sempat melihat kalender. Jadi saya punya kalender di rumah itu kan. Ada di HP, tapi yang ditandai itu yang di rumah itu. Jadi kebetulan pas tadi malam ganti shift, saya jaga dari zuhur sampai jam 9-an. Pulang itu sampai rumah, anak-anak ngajak jalan gitu ya. Jadi karena hari ini saya ada kesibukan full dari pagi, jadi katanya ngajak jalan, ayolah jalan. Jadi singkat cerita itu, di tempat makan itu saya ketemu jamaah Al-Mutakin. Beliau gini, Ustadz besok ngisi kah? Saya bilang, ngisi apa ini ya? Betul-betul saya lupa Pak. Jadi kalau ini tuh Ahad kedua itu saya lupa. Jamaah itu tanya, Ustadz besok ngisi kah? Ngisi di mana Mas ya? Saya bilang, di Al-Mutakin. Masya Allah, saya bilang, begitu caranya Allah mengingatkan. Saya lihat cek tanggal, oh iya, Ahad kedua. Baru saya WA Mas Ari. Mas Ari ini kayaknya jadwal saya. Kata beliau, nggih Ustadz, saya lupa mengingatkan. Nah, kalau enggak beliau biasanya Pak Haji nih, Pak Imam ini yang mengingatkan. Tapi kok saya tunggu-tunggu nggak ada yang mengingatkan gitu kan. Saya cek chat itu nggak ada. Nah, jadi itulah, terkadang kita harus berpikir bahwasanya ketika Allah masih ingin menggunakan tenaga kita, mungkin disitulah saya diberikan kesehatan Pak. Jadi saya itu sangat bersyukur, ya kan. Misalnya kita ngurusin fardu kifayah gitu ya, ngurusin orang yang meninggal gitu. Bisa jadi harusnya kita itu hari itu sakit, tapi karena Allah Subhanahu wa taala mau make tenaga kita disehatkan. Nah gitu. Jadi jangan ya terus pernah takut untuk membantu orang lain ataupun untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat keumatan itu, karena bisa jadi kesehatan yang ada pada diri kita hari ini, saat ini itu karena Allah ingin pakai tenaga kita untuk melakukan tugas itu. Sama kayak Jumat tuh Pak, saya itu sering ya. Jadi saya pernah hari itu Jumat itu saya pas batuk itu. Rabu Kamis itu batuk. Pas Jumat itu dapat jadwal kan, dapat jadwal khotib gitu. Saya belum mau minta ganti gitu kan. Saya mau coba sampai hari Jumat ini apakah saya batuk gitu. Ternyata habis Jumat subuh itu batuknya agak kurang. Sampailah ke Jumat itu Pak, enggak ada batuk. Jadi kan saya bilang kok pas mau Jumat ini makin enak ini tenggorokan ini. Jadi pas khutbah itu enggak ada sama sekali batuk. Nah, jam-jam 3 mau dekat asar baru mulai batuk lagi. Sering yang kayak gitu terjadi pada pribadi saya rasakan. Jadi bisa jadi keterlibatan kita,
untuk berdakwah ya, dengan cara kita masing-masing lah, dengan kemampuan kita itu. Ketika Allah ingin pakai tenaga kita, ingin pakai memang kekuatan tubuh kita ini untuk menyampaikan kebaikan, maka bisa jadi sejatinya akan ada penyakit yang datang tapi ditunda ataupun dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus yakin ya. Jadi kalau misalnya kita diberi tugas dakwah atau apa misalnya, coba sampaikan dulu informasi ini ke jamaah ini, sekedar informasi yang itu sangat bermanfaat, itu kita iakan saja. Ya, jadi jangan kalau sudah kumpul-kumpul gitu kan, agak introvert gitu orangnya. Kalau sudah kumpul-kumpul rame-rame nih Ustadz, saya ini kurang nyaman gitu. Nah, bisa jadi itulah penyebab kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama mungkin teman-teman yang sering ngurusin jenazah ya kan, kadang itu malam itu kan ada acara misalnya besok. Tuh malam itu kok mikir-mikir dalam angan-angan tuh, kok kayaknya saya ini besok mandiin jenazah ya gitu. Saya kadang begitu. Kok kayaknya saya ini besok mandiin jenazah ya gitu. Ternyata betul Pak. Sudah pakai baju rapi pagi-pagi jam 7 mau ikut acara di gedung gitu. Sudah diundang gitu ya, acaranya wali kota atau acara apa gitu, sudah rapi, sudah pakai baju, pakai sepatu dan lain sebagainya. Betul-betul jam 9 dapat WA, Ustadz keluarga saya meninggal, bisa bantu uruskan. Nah sudah. Jadi kadang firasat malam itu Pak agak takut kita gitu. Saya takutnya kalau firasatnya itu keluarga yang terdekat yang meninggal, itu yang saya takut kadang-kadang. Jadi kalau cuma firasat, kok kayaknya aku besok nih mandi jenazah ya, tapi nggak ada info sebelumnya itu kan, cuma kayak ada firasat gitu. Nah bahkan di kampung-kampung itu katanya para mudin-mudin yang biasa ngurusin fardu kifayah itu kan, katanya kalau memang besoknya itu ngurus jenazah, katanya sering malamnya itu tercium bau melati katanya gitu, atau bau kapur barus di hidung. Nah kalau bau melati belum Pak, kalau kapur barus saya pernah, tiba-tiba pas jalan gitu saya tercium kok tiba-tiba ada kayak aroma kapur barus, langsung di kepala itu jangan-jangan besok mandiin jenazah. Nah gitu ya. Nah jadi kadang bisa jadi, nanti kita sambung dengan kajian kita hari ini, Allah memberikan kita ilham ataupun firasat itu agar kita itu siap sedia mempersiapkan diri kita ya. Nah pada hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana tragedi pengusiran Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah. Jadi kalau kita lihat Pak, sejarah Yahudi ini sebenarnya dari mana? Jadi kalau kita buka dari Sirah Nabawiyah ya, zaman Rasulullah itu Yahudi ini tinggal dan menetap di kota Madinah Al-Munawwarah. Sampai suatu ketika kesalahan-kesalahan dan pengkhianatan yang mereka kerjakan itu yang menyebabkan mereka diusir dari kota Madinah. Jadi mereka ini punya banyak kabilah ya, Bani Qatafan, Bani Nadir, Bani Quraizoh, Bani Qainuqa, itu semuanya tinggal di Madinah, yang akhirnya dengan kesalahan dan pengkhianatan mereka diusir. Kita tahu bahwasanya di Madinah itu ada Dustur Madinah, ada piagam yang mengatur undang-undang yang mengatur hubungan antara muslim dengan muslim ya, kaum muhajirin dan kaum ansor, dan muslim dengan non muslim, yaitu kaum muslim dengan orang Yahudi, orang Majusi, orang Nasrani gitu kan. Nah, dalam kitab Tobakot karya Ibnu Sa'ad ya, pada hari Sabtu Nabi SAW sholat di Masjid Kuba bersama beberapa orang sahabatnya dari Ansor dan Muhajirin. Rasulullah mendatangi kaum Yahudi dari Bani Nadir untuk membantu membayarkan diat dua orang yang terbunuh dari Bani Kilab yang telah mendapatkan jaminan keamanan dari Rasulullah. Jadi dulu itu kalau misalnya kita Pak tersalah bunuh atau tidak sengaja membunuh orang gitu ya, misalnya contoh gini, bawa senapan angin mau nembak burung ya, pas ditembak di atas pohon cedes, ada anak kecil manjat, entah karena kaget dia kena tembakan, dia jatuh terus meninggal. Nah itu namanya syibhul amdi, qatlu syibhul amdi, dia terbunuh dengan setengah tidak sengaja gitu. Karena ditanyanya apa? Kau tembak ke anak itu? Enggak, saya bukan tembak anaknya, saya tembak burung yang di pohon, ternyata dia ikut manjat di situ, akhirnya dia jatuh ya. Atau mungkin dia terserempet peluru, luka, terus dia jatuh, meninggalnya karena jatuh dari ketinggian misalnya. Nah itu bagaimana Islam menanggapinya? Ada yang namanya diyat, membayar upeti gitu ya.
Jadi dari nyawa yang terbunuh ataupun salah bunuh tadi itu harus diganti dengan pembayaran sejumlah mablak, sejumlah duit, sejumlah harta untuk menenangkan hati keluarga yang terbunuh. Itu namanya diyah. Jadi ada dua orang Yahudi Bani Nadir ya, yang tersalah dibunuh oleh Bani Kilab ya, yang kemudian Rasulullah, karena Rasulullah memiliki sudah menjamin keamanan dua orang Yahudi ini, maka Rasulullah membayarkanlah diatnya ataupun upeti dari meninggalnya dua orang Yahudi ini ya. Nah, dua orang ini terbunuh tidak sengaja oleh Amr bin Umayyah Ad-Damri. Antara Bani Nadir dan Bani Amr terdapat ikatan persahabatan, karena sebelumnya si Umayyah Ad-Damri ini dari Bani Amr ini sudah punya hubungan persahabatan dengan kaum Yahudi. Nah, jadi Rasulullah membantu membayarkan diatnya. Nah, ketika Rasulullah membantu membayarkan diat itu, kelompok orang Yahudi mengatakan, kami akan melakukan apa yang engkau inginkan wahai Abul Qasim. Abul Qasim itu Rasulullah. Rasulullah itu punya anak laki-laki yang namanya Qasim. Ya Abul Qasim. Nah, ternyata Rasul itu diajak bertemu di sebuah tempat ya, di sebuah tempat gitu, tempat ngopi, yang dia ada di sebelahnya itu ada rumah. Jadi Rasul diajak negosiasi di situ, dan ternyata Bani Nadir ini punya rencana lain, yaitu ingin mencelakai Rasulullah. Sebagian dari mereka bilang, aku akan naik ke atas rumah itu dan kemudian menjatuhkan batu di atas kepalanya. Nah, jadi nanti dalam negosiasi itu, nanti aku naik ke atap rumahmu, bawa batu besar, tak gelindingkan, biar nanti kalau jatuh pas di kepalanya Muhammad. Nah, salah seorang Bani Nadir ini bilang, jangan lakukan itu. Itu akan berdampak pada kita nanti, gitu ya. Pada kita semua yang tinggal di Madinah ini. Nah, karena apa? Dia akan mengetahui apa yang akan kita lakukan. Nah, ini orang Yahudi ini yakin bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah Rasul utusan gitu ya. Nah, Salam bin Mashkam yang berkata gitu, jangan kalian lakukannya, demi Allah dia Muhammad akan mengetahui apa yang kalian rencanakan. Nah, Salam bin Mashkam ini masih termasuk orang-orang Yahudi. Nah, sesungguhnya perbuatan itu adalah pelanggaran perjanjian antara kita dan dia. Nah, tapi karena memang orang Yahudi Bani Nadir ini ngotot gitu ya, tetaplah dia menyiapkan batu besar di atas atapnya untuk membunuh Rasulullah. Bagaimana kemudian Rasulullah? Rasulullah mendapatkan kabar bahwasanya dalam perjanjian itu Rasul akan dicelakai. Rasul bersama para sahabat ketika itu langsung, ketika baru saja duduk mulai perbincangan, ketika dapat informasi itu Rasulullah langsung lari meninggalkan orang-orang Yahudi itu. Nah, melihat Rasulullah lari, para sahabat yang bersama Rasulullah ikut juga lari juga. Nah, sudah agak jauh gitu baru para sahabat tanya, ya Rasul, kenapa engkau tidak melanjutkan perbincangan tadi itu? Nah, ya, engkau berangkat sedangkan kami tidak menyadari. Nah, Rasulullah bersabda, orang-orang Yahudi merencanakan pengkhianatan, lalu Allah mengkabarkan kepadaku hal itu, maka aku segera berangkat meninggalkan mereka. Nah, jadi Rasul diberikan informasi melalui malaikat Jibril bahwasanya bahaya nih duduk di sini. Posisi ini nih di atas kepala ini nanti ada batu, maka cepat lari. Nah, lari. Dan akhirnya apa? Betul. Rasulullah memberikan ultimatum kepada Bani Nadir, 10 hari ku kasih waktu untuk meninggalkan kota Madinah. Jika lewat dari 10 hari ini ada yang tidak pergi, maka akan kupenggal lehernya. Siapa saja yang tidak meninggalkan kota Madinah, maka akan aku penggal lehernya. Ini ancaman yang serius gitu ya. Nah, akhirnya apa? Nah, orang-orang Yahudi Bani Nadir perlahan-lahan mereka keluar ke Khaybar dan ke Syam meninggalkan kota Madinah. Nah, kemudian ada salah seorang Abdullah bin Ubay bin Salul yang kita ceritakan sebagai tokoh munafik. Dia ini Islamnya setengah-setengah. Nah, dia janjikan, tenang aja Yahudi Bani Nadir, tinggal di sini saja, aku siapkan 2000 pasukan untuk membela kalian. Nah, yang terhasut dengan ucapannya Abdullah ini tidak keluar dari kota Madinah. Mereka bertahan di rumah-rumah mereka. Akhirnya apa? Hari ke-10 Rasulullah memerintahkan kepada pasukan untuk memeriksa
semua rumah dan didapati mereka tidak keluar sebagian itu. Kenapa? Dijanji akan dilindungi dengan 2000 pasukan. Ternyata janjinya itu tidak ditepati. Nah, diprank dia, Pak. Jadi mereka diprank sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Rasulullah bilang, "Udah, kenapa kalian tidak keluar dari kota ini? Kami mendapat dijanjikan mendapatkan perlindungan oleh Abdullah bin Ubay untuk tetap tinggal di sini dan kami akan aman. Ternyata kami diprank." Nah, gitu ya. Akhirnya apa? Rasulullah bilang, "Sekarang juga tinggalkan kota ini, bawa kendaraanmu, maksudnya bawa unta, bawa kudamu, tapi hanya boleh membawa peralatan ataupun harta yang cukup dibawa di unta ataupun kuda itu. Nggak boleh bawa senjata." Nah, mereka ini kan mempersenjatain diri mereka dengan panah dan pedang gitu ya. Jadi nggak boleh bawa senjata. Akhirnya apa? Mereka diusir keluar dari kota Madinah. Lalu Rasulullah membakar sebagian ladang kurma mereka, ya, menghancurkan ladang kurma mereka dan sebagiannya dibiarkan hidup. Ada salah seorang Yahudi protes gitu ya, "Wahai Muhammad." Nah, kalau manggilnya Muhammad ini berarti non muslim. Kalau dia adalah muslim pasti dia bilang baginda Rasulullah gitu ya. "Wahai Muhammad, kamu dulu melarang kerusakan dan mencela orang yang melakukannya. Mengapa sekarang kamu babat habis ladang kurma kami?" Nah, jadi dari gugatan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Hasyr ayat 5. Jadi Rasulullah tidak menjawab, langsung turun surah Al-Hasyr, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idnillahi wal yukhziyal fasikin." Apa yang kamu tebang dari pohon-pohon kurma itu milik orang-orang kafir itu, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu dengan izin Allah dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Jadi dalam sejarah itu Rasulullah membakar sebagian ladang kurmanya orang-orang Yahudi dan sebagiannya ditinggalkan dan dipakai oleh Rasulullah. Ya, dan orang-orang Yahudi disuruh keluar, dan mereka ketika keluar itu sebagian ada yang mati di perjalanan, ada yang belum sampai ke Syam sudah kena penyakit, sakit, mati dan lain sebagainya. Makanya larinya ke Syam kan. Nah, Syam itu sekarang kita lihat posisinya di mana, Pak? Syam itu Palestina, Suriah, Lebanon, apa lagi? Lupa saya, ada 4. Libya ya. Pokoknya ada 4. Nah, kebanyakan larinya kan ke Syam. Nah, bisa jadi memang yang sekarang itu menduduki Syam ataupun Palestina itu kan ya bisa jadi anak keturunan mereka, ya, Yahudi, dan itu memang tabiat mereka. Nah, apa ibrah ataupun pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah pengusiran Bani Nadir dari kampungnya ini, dari Madinah ini? Yang pertama adalah bentuk dari watak pengkhianatan yang melekat pada jiwa kaum Yahudi. Jadi mereka ini kalau dikasih perjanjian senang mengkhianati, ya. Perjanjian apapun yang dibuat dengan mereka ini nggak akan langgeng, pasti akan dikhianati. Sudah baik-baik boleh tinggal di kota Madinah, jangan mengganggu kaum muslimin, malah mau bunuh pemimpin. Nah, itu ya. Jadi itu watak pengkhianatan. Ya, yang kita lihat dari Bani Quraidah yang telah diusir terlebih dahulu, ya, kemudian Rasul mengusir lagi Bani Nadir ini merupakan bukti bahwasanya semua Yahudi ini dari apapun baninya, dari apapun kelompoknya itu tidak bisa menjaga kelanggengan perjanjian dengan siapapun. Nah, jadi kalau misalnya orang itu sering berjanji terus diingkari, Pak, itu watak-watak dari orang-orang Yahudi. Tapi kalau cuma misalnya pengingkarannya sekali aja karena mungkin ada uzur dan lain sebagainya, itu bisa dimaafkan. Tapi kalau memang berjanji ingkari banyak kali, ya itu sebagian dari watak-wataknya orang Yahudi. Nah, kemudian Rasulullah mendapatkan pengkabaran, ya, pengkabaran Allah kepada baginda Rasulullah mengenai pengkhianatan orang Yahudi merupakan hal yang luar biasa yang diberikan Allah kepada nabinya. Apa yang disebut sesuatu yang luar biasa yang Rasulullah miliki di selain yang hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul, Pak, disebut apa? Mukjizat ya. Ya. Untuk masalah mukjizat ini kan
Sebenarnya orang-orang mukmin juga yang saya katakan tadi itu kan, kadang kita ini mendapatkan firasat gitu ya. Maka Rasul pernah bersabda, ittaqu firasatal mu'min. Berhati-hati dengan firasat orang mukmin. Ya. Ada orang mukmin yang punya firasat buruk misalnya, oh kok misalnya 1-2 orang, kok beberapa hari ini firasat saya tidak baik ya. Ada apa kira-kira? Nah, bisa jadi pengkabaran Allah kepada orang-orang mukmin itu menjadi sebuah indikasi. Ya kan? Di sini disebutkan. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan sesuatu kepada nabinya, ada 2 pendapat ya yang terjadi. Yang pertama, ilham ataupun firasat. Seakan-akan nabi memiliki firasat yang kurang baik yang timbul dari stimulasi yang ditangkap oleh sensitivitas naruliyah dan keinderaan yang dapat dimiliki oleh semua orang. Jadi bisa jadi nabi ini sebagai seorang manusia, sebagai seorang manusia yang memiliki firasat atau insting. Kayaknya ini ada sesuatu yang tidak betul nih. Nah, gitu. Ya, hal ini kurang cocok untuk diungkapkan karena tidak menunjukkan bahwa Allah selalu melindungi dan memberikan petunjuk. Nah, kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad ini dalam keadaan ismah, terjaga. Yang pertama itu adalah ismah minal khata', dijaga dari kesalahan. Ya, jadi salah ngomong, salah apa itu tidak ada. Memberikan petunjuk itu salah nggak ada. Ya. Yang kedua, ismah, penjagaan Allah terhadap ancaman pembunuhan ataupun kematian. Ya, selama Islam belum turun secara lengkap di bumi, maka Rasul akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman pembunuhan dan kematian. Nah, kalau kita katakan tadi itu, bagaimana Rasul kok bisa mengetahui ada batu yang disiapkan di atas atapnya rumahnya orang Yahudi itu? Kalau kita katakan itu adalah firasat, bisa jadi karena sebagai manusia. Tapi yang lebih tepat adalah mukjizat ghaibiyah. Apa itu? Mukjizat mengenai hal gaib yang akan terjadi. Nah, jadi kan Rasulullah itu kan punya mukjizat. Mukjizat itu apa? Sesuatu yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh nabi dan rasul. Tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Memang Allah berikan ya, amrun khariqun lil 'adah yu'ta bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang di luar kebiasaan manusia biasa yang Allah sengaja berikan kepada nabi. Ya. Yang mana mukjizat ini banyak macamnya gitu ya. Jadi dibagi menjadi 2, yaitu al-ghaib fil madi dengan al-ghaib fil mustaqbal. Jadi Rasulullah pernah menceritakan tentang kabar-kabar tentang kisah nabi-nabi terdahulu gitu ya. Kisah Nabi Musa, ya, kisah Nabi Shiz, Nabi Yusha ibn Nun misalnya. Nabi-nabi yang tidak terkenal dalam Al-Qur'an disebutkan dalam hadis. Itu dari mana Rasulullah mengetahui? Mukjizat al-ghaib fil madi. Mukjizat tentang bagaimana Rasulullah bisa mengetahui perkara yang gaib yang terdahulu, yang sebelum beliau lahir. Nah, adapun seperti contoh alamatul qiyamah, alamatus saah misalnya, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat besar misalnya. Rasulullah kan belum ada ataupun belum sampai ke sana, tapi Rasulullah sudah mengkabarkan. Nah, itu termasuk dalam mukjizat al-ghaib fil mustaqbal. Tentang mukjizat Rasulullah mengetahui benda-benda gaib, hal-hal gaib yang akan datang. Maknanya apa? Setelah wafatnya beliau. Nah, ini termasuk mukjizat al-ghaib fil mustaqbal. Sesuatu yang belum terjadi yang akan terjadi ya, tapi Rasul sudah tahu. Nah, itu dikatakan sebagai kabar ilahi yang menunjukkan ciri khas dan karakteristik kenabian, sehingga keistimewaan inilah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan adanya rencana jahat itu. Nah, jadi kalau kita seorang muslim, Pak, boleh ikut baper dengan perasaan, maksudnya dengan firasat. Tapi jangan sampai karena firasat itu nanti dijadikan pegangan. Oh, tadi malam saya mimpi nangkap ular. Buka kitab primbon. Nah, salah itu. Ya, buka primbon misalnya. Buka ramalan. Oh, megang ular yang keluar nomor berapa? Ah, itu salah. Ya, itu nggak boleh. Karena itu wasilah. Ya. Beli togel, tapi sekarang kayaknya sudah nggak ada ya kalau yang fisik ya, yang online sekarang. Yang fisik itu saya masih ingat ya, saya masih kecil-kecil SD itu depan rumah tuh kios kecil aja, Pak. Woi, laris pembeli di pagi dan sore hari. Rupanya apa? Buntut dulu ya, bilangnya orang, beli nomor buntut. Dapat 2 angka, dapat 3 angka, dapat 4 angka. Saya lihat-lihat tetangga saya yang tukang beli itu, enggak juga kaya-kaya.
Beliau kan, aku tadi ini beli, dulu tuh masih ada uang 200-300 rupiah masih ada. Saya masih ingat SD itu saya sempat sanggup 300 rupiah itu sempat. Jadi beli 300, beli 400. Kalau beli 1000 tuh ya udah kayak sultan lah gitu ya. Kalau beli 1000 katanya 4 angka, nanti kita bisa beli mobil. Cuma itu yang dibayangkan, ya kan? Tapi saya lihat nggak ada pun mereka yang kaya raya, misalnya tiba-tiba karena togel itu kan langsung beli mobil apa semua, nggak ada. Ya begitu-gitu aja gitu kan. Jadi harapan-harapan, pengharapan yang sia-sia. Nah ternyata kan kita tahu bandar, orang bilang kan, baru saat ini kita tahu bagaimana bandar-bandar besar itu nggak bisa bangkrut, yang bangkrut itu bandar-bandar kecil. Kan ternyata ada permainan di situ. Walaupun bilangnya katanya nanti sore keluar nomornya dari Hong Kong misalnya, ini langsung nih linknya ke Hong Kong. Tapi nggak tahu ya, zaman itu belum ada internet, belum ada apa, betul-betul kah infonya dari Hong Kong betulan tuh ya. Sedangkan HP aja nggak ada pak, masih pakai telepon rumah tuh. Nah itu kan kalau bapak kita baru nyambung telepon rumah itu kan ke sekolah itu SD itu, kok di rumahmu ada nomor telepon kah? Ada telepon? Oh di rumahku ada telepon gitu. Berapa nomornya? Dicatat, dibagi semua, satu kelas itu dibagi nomornya. 2, 2, 5, 7, 6. Jangan lupa ya telepon aku. Nggak ada temannya yang punya nggak punya telepon di rumah. Baru punya telepon. Begitu salah angkat telepon bunyi, terbalik pula ngangkatnya begini. Nggak ada suaranya, ya kan? Ternyata terbalik teleponnya. Kalau sekarang HP kan pak mau bolak-balik bisa keluar. Kalau telepon dulu atas speaker bawah mikrofon, kebalik begini, nggak kedengaran apa-apa, ya kan? Itu zaman itu togel ataupun nomor buntut. Nah ternyata sekarang yang fisik sudah nggak ada pak. Mainnya apa? Mainnya online. Baru-baru ini dengar kabar apa namanya bandar kayak bandar bangkrut, kemudian yang ngehack sistem ditangkap. Saya bilang ini sama juga seperti ini nih ya. Saya bilang bagaimana kita ini, negara ini bisa menerima laporan orang yang melakukan sebuah tindak yang ilegal. Kan kalau dalam negara kita ini konteksnya kan bukan haram dan tidak haram pak. Konteksnya adalah peraturan. Ketika konteksnya adalah peraturan negara, dia larinya ke apa? Legal ataupun ilegal. Jual miras itu menurut Islam gimana? Oh nggak boleh pak. Miras itu minuman keras, bisa menghilangkan otak akal manusia. Tapi kalau dia punya izin, nah, legal, ya kan? Kok boleh jual miras? Iya, aku ngantongi izin nih, nah, ya kan? Nah, itu kalau dia landasannya adalah peraturan undang-undang yang tidak semuanya itu berlandaskan kepada syariah. Seharusnya misalnya kafe-kafe malam yang di situ apa namanya ada jual miras, kita umat Islam nggak usah datang. Ada beberapa restoran di Indonesia di Tarakan ini yang memang nggak mau disertifikasi halal kan, karena bilang kami ini jual miras pak. Oh ya sudah kalau gitu nggak usah datang ke situ. Orang-orang Islam buat acara jangan di situ. Restoran besar-besar, terkenal lagi. Ya saya nggak usah sebutkan namanya. Nanti silakan cari sendiri. Ya, memang nggak mau disertifikasi halal. Kenapa? Katanya investor kami nih pak, Cina-Cina, memang maunya kami jual khamr. Ya sudah ya, saya bilang 2026 hati-hati. Ketika nanti peraturan BPJPH sudah diterapkan, silahkan nanti tulis di restoran itu non halal, biar yang datang non muslim aja, saya bilang. Kalau orang Islam nggak boleh datang ke sini. Kenapa? Kalian tidak mau disertifikasi halal. Nanti biar peraturan yang ngomong. Nah itu. Kalau peraturan perundang-undangannya mendukung, aman. Ya. Tapi kalau tadi itu boleh jual miras asal ada izin, itu masih kacau. Ya. Ternyata kan yang mobil-mobil yang apa namanya di Datuk Adil yang terbalik-balik, jalanan gede segitu masuk dalam paret apa semua itu kan yang nyupir kan apa? Mabuk kan? Coba bayangkan mobilnya sekarang canggih pak, kita mundur ada dinding aja, sensor bunyi. Kalaupun dia tidak punya apa kamera mundur tuh sensornya bunyi. Apalagi di depan, ya kan? Depan ini langsung mata kita. Kalau naik mobil aja dengan jalan luas bisa masuk longkang, kan yang salah itu bukan mobilnya, yang salah drivernya. Wah itu kan betul sudah diiyakan sudah. Ya itu. Nah yang kedua ya, dan terakhir kesimpulannya, jadi Rasulullah itu kan dalam perang Fathul Mekah kan apa yang disebutkan Rasulullah? Jangan bakar pohon, jangan tebang-tebang pohon, jangan bakar-bakar rumah, jangan pisahkan ibu-ibu dari sama anak kecilnya, jangan bunuh wanita-wanita yang tidak berdosa. Banyak sekali larangan dalam jihad itu pak, dalam Fathul Mekah itu.
yang mana para pasukan Islam sami'na wa ta'na dengan itu. Nah makanya orang Yahudi kan bilang, bagaimana engkau ya Rasul, ya Muhammad, engkau itu melarang pembakaran pohon apa semuanya, kenapa engkau tebang-tebang semua ladang kurma kami, ya, sedangkan engkau pernah melarang itu. Nah, kan ada teguran misalnya, orang Yahudi tadi itu protes gitu kan. Langsung Allah jawabkan, sesungguhnya apa yang kamu tebang, apa yang kamu bakar wahai Muhammad, dan apa yang kamu tinggalkan itu adalah dengan izin Allah untuk menghinakan orang-orang musyrik. Nah, gitu ya. Jadi ada suatu posisi di mana imam ataupun pemimpin itu punya kewenangan, ya, untuk memberikan suatu kebijakan yang di situ adalah ranahnya pemimpin. Bahkan ketika orang-orang Yahudi Bani Nadir ini keluar dari kota Madinah dengan hanya boleh bawa kendaraan dengan harta secukupnya yang bisa dibawa sama unta ataupun kuda, kan sisa-sisanya itu ada tuh hartanya itu. Rasulullah panggil semua orang-orang muhajirin yang susah-susah sama orang Ansor, 2 orang yang paling miskin, dikasih harta rampasan itu. Fai namanya, bukan gonimah. Kalau gonimah itu harta rampasan didapat setelah perang. Karena orang Yahudi Bani Nadir ini tidak perang, dia langsung keluar, maka hartanya itu diambil, dibagikan 2 kepada orang-orang Ansor, orang Madinah karena terlalu miskin. Yang sisanya itu kepada para tentara yang ikut membersamai Rasulullah dalam pengusiran Yahudi ini. Ini merupakan semuanya adalah kebijakan dari para pemimpin. Jadi kita perlu pahami gitu ya. Jadi kebijakan pemimpin itu yang pertama harus sesuai dengan landasan syariat. Ya, misalnya kebijakan pemimpin itu melanggar, misalnya boleh restoran ataupun rumah makan jual minuman keras, yang penting berizin, itu sebenarnya kebijakan yang tidak, ya, kita bisa tolak, ya. Enggak apa-apa Ustaz karena dia non muslim. Oke, kalau itu ranah misalnya mereka non muslim silakan, ya, tapi sebenarnya kan mereka juga dilarang tuh ya. Kalau kita belajar betul-betul beberapa Bible, beberapa Injil itu kan dilarang bagi mereka itu untuk mabuk-mabukan, itu dilarang, ya, aslinya seperti itu. Tapi ya mungkin sama kayak kita umat Islam tuh kan, dilarang minum khamar, dilarang apa, tetap ada juga yang minum, ya seperti itulah mungkin keadaannya gitu ya. Jadi terkadang kita tidak bisa menyalahkan agamanya, yang kita salahkan adalah individunya. Ya, mungkin ini sedikit pencerahan pada subuh kali ini. Saya buka pertanyaan bagi para jamaah yang ingin bertanya, yang berkaitan dengan topik yang kita bahas ataupun di luar dari topik pembahasan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, monggo. Di awal di video tentang saja mungkin ada kaitan dengan meninggalnya seorang. Ya. Kami pernah dengar bahwa ada ucapan bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Iya, masya Allah. Iya. Ada ini. Banyak orang kita akhirnya dia bisa istirahat. Oh iya. Orang meninggal dunia. Iya. Kami mengatakan dari komite kajian itu kan ada para ulama mengatakan bahwa kematian itu merupakan awal memasuki gerbang. Iya. Ya. Terus kaitan dengan penyebutan para ulama di sini, apakah semua mazhab juga akan memahami atau ini ya? Iya. Pernyataan tersebut bahwa kematian itu bukan merupakan akhir segalanya. Iya. Tapi masih juga awal untuk pertanyaan apapun yang harus diperbaiki. Ya. Yang kalinya bisa kami mohon ada kejelasan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya. Ini sebenarnya lebih kepada terminologi atau istilah Pak ya. Jadi kan kadang-kadang kalau kita sering baca artikel bahasa Inggris, orang-orang Barat Eropa itu kan kalau ada orang meninggal kan biasanya ditulisnya RIP ya.
R titik I titik P, apa itu panjang tuh? Rhyme in peace. Istirahatlah dengan tenang, maksudnya gitu ya. Istirahat dengan damai. Ataupun kadang-kadang ada orang bilang, ya sudah, dia sudah tidak ada, dia sudah istirahat, gitu ya. Bisa jadi seperti ini. Maksud dalam istirahat di situ adalah, kan kehidupan dunia ini Pak melelahkan ya, melelahkan sekali. Ya, kita harus kerja, kita harus membangun semua visi misi, keinginan kita, cita-cita kita itu kita bekerja. Karena memang dikatakan ad-dunya darul amal. Dalam Islam itu dunia ini adalah tempat kita kerja, tempat berbuat, gitu kan. Nah, dan ar-roha fil jannah, dan istirahatnya itu setelah kita masuk ke dalam surga. Tapi kan ada alam barzah. Setelah kita mati nanti ini kan, jasad kita ditanam di dalam tanah, roh kita masuk alam barzah. Alam barzah itu orang bilang alam kubur kan. Alam barzah itu adalah alam penantian di mana semua roh yang sudah tercabut dari jasad itu akan menanti apa saja yang akan mereka hadapi. Dan kita yakin Pak, ada siksa kubur. Ya, siksa kubur itu ada, bukan berarti jasadnya yang dikubur itu enggak. Kalau jasad itu cuma jasad saja. Nanti kalau sudah diuraikan oleh cacing dan lain sebagainya, bakteri, dia akan hilang. Yang disiksa itu apanya? Ruhnya, gitu ya. Nah, dikatakan seperti itu. Awal dari kita ingin, kayak kita contoh kita, ya Allah aku pengen masuk surga ya Allah, berikan aku surga yang terbaik. Oh di sana ada, kita baca ayat-ayat tentang surga itu kan, kenikmatannya, ada sungai, ada ini, ada bidadari yang cantik-cantik apa semuanya. Begitu berdoa, ya Allah masukkan aku surga, ditanya, Pak sudah siap mati? Dia bilang, oh belum Ustadz. Nah, sedangkan surga itu akan dinikmati dengan melalui sakaratul maut. Yang mana sakaratul maut itu kan sakitnya luar biasa Pak. Ya, sebagian pendapat itu mengatakan seperti 500 kali atau 700 kali hujaman pedang. Itu pun sudah diminta Rasulullah sakitnya itu setengah kepada beliau. Iya kan? Jadi kita coba merasakan setengah, itu pun sakitnya luar biasa. Nah kalau misalnya kita mengharapkan kehidupan abadi setelah dunia gitu ya kan, kan dikatakan darul akhirah khairul laka minal ula, lebih baik daripada yang pertama, yang dunia ini. Tetapi kan kita harus melewati sakaratul maut. Nah disitulah keabadian. Nah istirahatnya itu kan kalau sudah kita menikmati kenikmatan di surga gitu kan Pak. Jadi kan bisa jadi gini, kita kerja dari jam 8 sampai dekat zuhur. Zuhur waktu istirahat. Sebenarnya kita istirahat itu apa? Pergantian kegiatan kan Pak. Dari kantor istirahat, kita mungkin duduk, wudhu apa semuanya, ke masjid duduk-duduk nikmati AC. Apalagi kalau masjidnya ber-AC kan, oh siang-siang panas, oh enak masjidnya gitu, sambil nunggu azan gitu. Kan itu istirahat. Aslinya kan secara umum istirahatnya itu cuma ganti kegiatan. Yang awalnya kita duduk di meja, di kursi kantor, pindah ke masjid. Wah, ini istirahat sebentar. Habis sholat duduk-duduk, ada teman ngobrol-ngobrol ataupun makan-makan. Itu istirahat, kita bilang, oh nanti jam 1:30 sudah harus kembali ke kantor, mulai kerja lagi. Akan begitu. Jadi ar-roha fi tabadulil a'mal. Istirahat itu adalah pergantian kegiatan. Bisa jadi yang dimaksudkan istirahat dengan tenang itu karena apa? Berganti kegiatan dunia menjadi kesibukan akhirat. Makanya kita disuruh nyiapkan. Karena ketika nanti sudah mati Pak, tidak ada lagi upaya kita untuk membuat amal kebaikan. Macam orang-orang yang sudah wafat itu kan hanya mengharapkan jariah. Maka Rasul mengatakan, idza matal insanu in qata anhu amalu illa min salasin. Kalau manusia wafat meninggal, terputus amal perbuatan kecuali 3, sedekah jariah. Nah, ada hartanya disedekahkan ke masjid, ada hartanya digunakan untuk kemaslahatan umat, mengalir pahala ke dia. Ya, kedua ilmu yang bermanfaat. Dia punya ilmu pernah ditularkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang lain sehingga ilmu itu bermanfaat bagi orang lain. Itu juga sedekah jariahnya dia. Yang ketiga, anak soleh. Nah ini terakhir Pak. Kalau ternyata selama hidup dia susah, dia nggak punya sedekah jariah, dia ilmu pun cukup-cukup untuk hidup, tapi dia punya anak soleh, masih berdoa, ya Allah ampuni bapak saya, ya Allah berikan kedua orang tua saya pengampunan. Nah, anaknya yang soleh itu banyak uangnya, banyak dia sedekahkan. Saya kemarin dengar khotib itu membicarakan bagaimana orang kaya itu bisa masuk surga berbondong-bondong. Saya dengar ceramah khutbah Jumat itu Pak, ngiri saya Pak. Bilangnya kalau orang miskin sholat, dia melaksanakan ibadah,
dan dia dapat pahala. Orang kaya sholat, dia melaksanakan ibadah, dia dapat pahala. Begitu orang kaya, ada orang perlu dibantu Pak, dia sedekah keluarkan uangnya, dia dapat pahala lagi. Yang miskin tidak bisa mengeluarkan uangnya, ya nggak dapat. Jadi kesempatannya itu banyak orang kaya, dia bilang gitu. Istilahnya gitulah, sambil agak ngantuk-ngantuk gitu kan. Kalau dengarkan khutbah Jumat sambil agak ngantuk-ngantuk kan itu masuknya setengah-setengah gitu kan Pak ya. Karena saya pas malam itu jaga malam sampai jam 9 baru pulang gitu kan. Jadi sempat tidur cuma 2 jam gitu. Jumatan pas kebetulan tidak khotib, jadi wah. Jadi sambil ngantuk-ngantuk, sambil dengar suara khotib khutbah itu kok kayak enak gitu. Ternyata ada yang nyangkut. Ya gitu. Ibaratnya kelebihannya orang kaya sama orang yang susah itu, ketika dia sama-sama ibadah mahdohnya, sholat, ya, puasa, itu sama pahalanya. Tapi yang kaya diberikan lagi peluang untuk zakat, infak, sedekah. Nah, yang susah dapat itu, gitu kan? Dapat uang itu. Yang fakir miskin dapat uang itu, tapi yang kaya dapat kesempatan pahala untuk beribadah lagi. Nah gitu ya, jadi perlu kita pahamkan saja bahwasanya rhyme in peace, rehatlah dengan damai, apa itu bukan istilah kita umat Islam. Apalagi kita sering dengarkan semua akan indah pada waktunya. Nah, kalau nggak ada usaha, ya kan, kita cuma diam aja. Nanti umur saya 20 tahun, ini saya ingin menjadi pengusaha sukses. Cuma diam, nggak ada usaha Pak. Ingat nanti akan indah pada waktunya, nggak bisa. Ya, karena apa? Setiap keberhasilan itu ada proses, ada usaha yang harus kita lakukan. Ya kan? Allah Subhanahu Wa Taala mengkabarkan itu apa? Sesungguhnya apa yang kalian kerjakan itu nanti akan diperlihatkan. Kalau sering berbuat keburukan bisa nanti dibalas keburukan. Berbuat baik akan dibalas kebaikan. Ya, wa innama sa'yahu saufa yura. Kita berusaha untuk berbuat baik, nanti suatu ketika kebaikan itu akan Allah tampakkan kepada kita. Baik dari orang yang pernah kita baiki ataupun dari orang lain. Kita pernah bantu orang ini Pak kesulitan. Ternyata di suatu tempat kita sulit gitu. Saya itu kan sering kan. Kadang-kadang jadi gelandangan di bandara Pak. Gara-gara apa? Gara-gara pesawatnya delay lama. Jadi kayak gelandangan kita nih, harusnya jam segini sudah sampai di Tarakan misalnya pagi, karena delaynya sampai 5 jam kita gelandangan. Tiba-tiba ada orang baik, ada yang kita temui orang-orang itu yang bantu kita dan lain sebagainya. Kan bisa jadi itu kita dapat kebaikan itu mungkin bisa jadi kebaikan kita dulu atau kebaikan orang tua kita. Nah itu yang perlu kita pahami. Jadi ibaratnya kalau kita berbuat baik, kita nggak usah nunggu ya Allah kapan kira-kira nanti kebaikanku Allah balas. Bisa jadi pas kita kesulitan kemudian ada orang yang nolong, itu adalah pembalasan terhadap kebaikan kita, gitu ya. Jadi terminologinya adalah dunia adalah tempat bekerja, tempat istirahat itu akhirat. Tapi kalau sudah di surga, kalau masih proses dari alam barzah, kemudian nanti yaumul hisab apa itu masih proses. Memang betul kenikmatan surga ada Pak, selain siksa itu ada juga. Jadi kenikmatan kubur itu ada. Orang yang begitu meninggal sudah nyentuh alam kubur, masuk sudah jasadnya ke tanah, dan dia punya banyak pahala, punya banyak kebaikan, rohnya akan diberikan kehidupan yang layak. Sama seperti orang berjihad kan, janganlah engkau mengira orang-orang yang berjihad itu mati, sesungguhnya mereka itu adalah hidup, indallahi yurzakun, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita yakini. Jadi mengingat kematian, apalagi kalau kita pas di rumah sakit nih Pak, sering kita lihat orang-orang sakit kritis dan lain sebagainya, itu mendekatkan kita kepada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini sudah jam 6:10, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Label halal dan haram. Nggih, Pak. Yang agama itu kan juga menentukan makanan jenis itu seperti non-muslimah, seperti babi, kemudian itu semuanya itu benar-benar diharapkan dalam agama tersebut. Tapi dalam kenyataan ini pemerintah itu melegalkan barang-barang yang haram berdasarkan atas nama sertifikat atau label edar itu. Itu di mana posisinya mungkin itu kok tidak ada untuk menanggulangi peredaran minum-minuman tersebut. Semuanya itu kan atas nama pemerintah, dan itu semua kan dari bagian pemerintah
Ya, kok ya. tidak ada untuk menanggulangi atau mencegah edarnya barang itu. Ya, oke. Sampai di situ aja. Wah. Ini mau saya jawab pakai undang-undang atau pakai realita. Jadi sebenarnya gini Pak, MUI itu posisinya sebagai sodikul hukumah, mitra pemerintah. Jadi memang sebenarnya MUI itu kan organisasi plat merah ya, tapi samar-samar lah. Karena apa? Kalau plat merah itu apapun kebijakan pemerintah dia dukung. Kalau MUI ini enggak, kebijakan yang bernilai maslahat didukung, kebijakan yang tidak bermaslahat diprotes, dikritik. Nah, makanya dia dikatakan sebagai sodikul hukumah, mitra pemerintah, wa khadimul ummah, dan dia juga adalah sebagai pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat dengan mitra pemerintah itu yang didahulukan adalah khadimul ummah. Kenapa? Masyarakat ini perlu pencerahan, perlu khidmat kepada mereka. Nah, kaitannya dengan mitra pemerintah, mereka menjadi poros pengingat ataupun yang memberikan kritik apa semuanya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebenarnya sudah banyak ya fatwa-fatwa ataupun seperti himbauan ataupun seperti pandangan keagamaan yang MUI keluarkan terhadap berbagai macam kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi terkadang Pak, di fatwa ataupun di pandangan keagamaan itu tidak cukup kuat untuk melegitimasi pemerintah. Tahu kasusnya Ahok, ya kan? 2016. Itu MUI siapa yang gerak? MUI yang gerak Pak. Betul-betul Ahok kan dilindungi. Sudah menistakan agama, mulutnya sana sini tidak jelas itu kan, orang bilang congornya nggak bisa dijaga, ya kan? Tapi kan waktu itu kan betul-betul dilindungi kan. Nah sampai MUI turun tangan dan mengeluarkan kekuatan yang paling kuat yaitu massa, baru aksi bela Quran, baru bisa. Jadi sebenarnya kalau saya lihat MUI itu sudah ada fatwa, sudah ada panduan seperti makan makanan yang halal, makan makanan yang syubhat dan lain sebagainya, ya kecuali rokok Pak ya. Di MUI itu rokok masih khilaf terus tuh hukumnya tuh, nggak bisa dihukumin haram ataupun gimana, selalu khilaf. Karena ormas-ormas Islam di MUI itu terbagi memang ya, Muhammadiyah, Wahdah sama Hidayatullah itu sudah mutlak haram. Tetapi yang lain NU, Al Khairat, Wasliyah apa semua itu masih hukumnya masih khilaf terus gitu. Ya kan, karena memang sebagian ulamanya masih ngerokok gitu ya. Nah, selain itulah, selain hukumnya rokok yang lainnya itu sudah jelas, tidak pernah abu-abu. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang mau menyalahkan MUI juga sebenarnya tidak juga, ya kan, tidak bisa secara serta-merta karena mereka sudah memberikan panduan. Contoh misalnya bagaimana panduan terhadap perbankan syariah, itu sudah ada fatwanya Pak, DSN, Dewan Syariah Nasional MUI itu sudah mengeluarkan fatwanya. Bagaimana akad mudharabah itu seperti itu. Tetapi kadang-kadang instansi ini yang tidak mengikuti dengan baik gitu. Misalnya perbankan kadang-kadang menyeleweng sedikit, ada yang akadnya yang agak dirubah-rubah sedikit gitu kan, tapi tetap namanya itu. Nah gitu juga dengan halal tadi itu. Makanya ketika BPJPH hadir, badan pengawas, badan pemeriksa jaminan produk halal itu didirikan, itu kan sebenarnya sudah sejak dari tahun 2014 ya wacana itu. Nah kemudian dikuatkan dengan undang-undang, itu sebenarnya lebih baik Pak. Kenapa? Setiap kedai, rumah makan ataupun produk yang tidak ada label halal dilarang jualan di Indonesia. Silakan jualan di India, silakan jualan di negara lain, jangan di Indonesia. Itu peraturannya. Ketika halal masih dipegang sama LP POM MUI, lembaga penyelia halal itu, LP POM itu cuma bisa kasih tahu misalnya, ini kemarin produk ini halal, sekarang ternyata dia terkontaminasi, dia tidak halal, cuma bisa ngasih tahu info. Yang menghukumi masyarakat. Masyarakat mau percaya atau tidak terserah masyarakat. Ya, tidak bisa memberikan sanksi kepada misalnya perusahaan ini yang kemarin disertifikasi halal, ternyata barangnya terkontaminasi dengan sesuatu yang haram atau najis. Tetapi BPJPH Pak bisa nyangsi. Kau kemarin dapat label halal, kenapa sekarang berubah? Langsung didenda, langsung dijatuhi hukuman, karena dia punya undang-undang. Jadi ada plus minusnya ketika Indonesia ini serius membentuk BPJPH, meskipun labang halalnya kemarin kan bikin meresahkan gitu ya. Halal wayang itu kan awal-awalnya kan keluarnya kan agak meresahkan gitu. Karena apa? Halalnya LP POM MUI itu sudah
keren gitu Pak. Di mana-mana, di Malaysia, di mana kalau kita lihat halal MUI aman itu. Semua orang percaya karena kredibilitasnya halal MUI itu wah sudah diakui di negara, di luar negeri. Termasuk di Jepang. Produk-produk Indonesia yang diimpor ke Jepang yang ada logo halal MUI-nya itu Jepang langsung masuk. Nah, cuma tadi itu siapa dalang yang membuat logo halal seperti wayang itu? Ya tapi sudahlah. Nah, itu sudah sekarang sudah seperti logonya. Ya, jadi ada kemajuan dalam bidang pengawasan produk halal di Indonesia. Meskipun ya di sana sini masih banyak kekurangan. Nah, ini kan masih dalam pembenahan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat makanan ataupun hewan apa semua itu dari sudut pandang Islam ya, kita nggak bisa ngelihat oh menurut orang Yahudi ini kan babi ini kan boleh lemaknya dimakan. Oh yang nggak boleh dimakan cuma lemaknya, dagingnya boleh. Kita nggak bisa panduan gitu. Panduan kita adalah agama Islam kita gitu ya, syariat kita. Meskipun ya sejatinya hukum-hukum halal haram yang diterapkan dalam peraturan BPJPH itu semuanya landasannya adalah syariat Islam. Hukum perbankan nasional, perbankan syariah di Indonesia itu semua landasannya syariat Islam. Yang sekarang ini masih mau di launching ada undang-undang tentang rumah sakit syariah. Rumah sakit syariah itu nanti itu semuanya berdasarkan Islam. Yang ngurus pasien laki-laki, orang laki-laki. Yang ngurus pasien perempuan, perawat perempuan. Jadi tidak ada melihat-melihat aurat-auratnya. Kan terkadang terjadi kasus pelecehan itu kan Pak, yang dimandiin perempuan, yang mandiin dia perawat laki-laki. Nah, ada pelecehan. Kenapa? Bukan mahram, beda jenis kelamin. Ya kan, laki-lakinya normal. Lihat ada kakak-kakak masih muda, mungkin agak idiot misalnya akalnya. Begitu lihat dia nggak pakai baju, mau dimandiin, ada rasa setan masuk gitu ya, bernafsu dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya undang-undang syariah itu diterapkan pelan-pelan, ya itu nanti kan akan menjaga maslahat kita. Jadi memang betul Indonesia ini harus Islam yang menguasai perundang-undangannya. Ya meskipun tadi itu kan masih ada legal dan ilegal, tapi secara pelan-pelan ruh-ruh keislaman itu diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada kebijakan-kebijakan yang ngawur gitu ya, pemblokiran dana. Ustaz As'ad kemarin kan marah-marah itu, uangnya nggak sampai 1 miliar aja diblokir, kan jengkel betul beliau itu jengkel tuh beliau tuh, ya kan, jengkel beliau tuh, itu betul-betul penolakan itu. Ini ulama nasional yang ngomongnya. Harusnya Kementerian Keuangan harus turun tangan sudah itu, langsung klarifikasi. Ya jangan P3A PT aja yang ikut gitu ya. Semua dari Kementerian Keuangan apa semua langsung klarifikasi seperti itu. Jangan sampai ustadz besar aja digituin Pak, apalagi kita yang dana kita cuma 200-300 ribu 3 bulan kemakan admin habis Pak. Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi panduan segala sesuatu yang pertama adalah syariat. Yang kedua adalah undang-undang. Seperti hukum nikah juga gitu. Bagaimana Ustadz hukumnya menikah siri? Kalau yang dinikahkan itu sudah sama-sama balik, lengkap semua syarat rukunnya, sah menikah siri. Tapi menurut peraturan perundang-undangan nikahnya belum sah. Nah, itu lagi. Nanti kasihan nasib anaknya, nggak bisa buat akte dan lain sebagainya. Kalau kita cuma merujuk pada syariat saja Pak, nanti legitimasinya kurang kuat. Makanya harus ada tim pencatatan dari KUA, harus ada pencatatan dari negara seperti itu. Jadi mensinkronkan antara hukum syariat yang kita pahami dengan perundang-undangan negara. Kalau ternyata misalnya ada undang-undang yang nggak cocok misalnya dengan kita, ya nggak usah diikuti. Tapi kalau misalnya itu mengikat dan harus, ya udah kita harus ikut. Ya kita mengikuti dengan dalam keadaan darurat ataupun darurat yang kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kayak kemarin tuh Bupati Pati mau naikkan PBB, kan rakyatnya marah, ya mau naikkan PBB tuh pajak bumi bangunan, naiknya marah. Akhirnya kan di demo. Nah yang kayak gini kan kemaslahatannya dapat, akhirnya apa? Dibatalkan. Memang Indonesia begitu Pak dulu. Tiba-tiba ada kebijakan keluar, kalau tidak ada gaung penolakan terus tuh. Tapi kalau begitu ada penolakan, rem-rem dulu, gitu ya. Jadi inilah dinamika kita tinggal di sebuah negara yang berkonstitusi bermacam-macam. Gitu ya. Jadi walaupun para pakar-pakar ekonomi Islam, para pakar-pakar hukum Islam itu berusaha sudah mengislamisasi hukum-hukum ini atau peraturan undang-undang ini, tapi tidak semuanya, tidak semua sektor itu sudah masuk gitu ya. Jadi pasti ada celah-celahnya, bahwasanya kebijakan-kebijakan itu tergantung pada pemimpin di daerah tersebut. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kita cukupkan dulu ya, jam 6 lewat 20 menit.
Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam kajian bulanan ini. Ya, saya harap insya Allah kedepannya kita akan terus berbenah. Ya, kita kedepannya terus akan kita tambahkan lagi maklumat-maklumat terbaik untuk pemahaman kita terhadap agama di Indonesia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.